Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai kebaktian pagi hari ini. Dan saya mengundang kita semua dapat bangkit berdiri dan kita akan memulai kebaktian pagi hari ini. Dengan iman kita percaya bahwa pertolongan kita adalah berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka turunlah kasih karunia, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kebaktian pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah jawaban di dalam setiap doa kita. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Nats pembimbing pagi hari ini diambil dari Kitab Ratapan, pasal 3 ayat yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengudusan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami masih ada. Kami percaya karena kasih setia Tuhan, senantiasa Tuhan kerjakan atas kami. Pada hari ini kami hanya rindu dan bersyukur kepada Tuhan melalui kebaktian pagi hari ini. Engkau yang mengurapi setiap pribadi demi pribadi. Engkau yang mengurapi tiap rumah tangga. Engkau yang memberkati tiap-tiap keluarga yang boleh bersama-sama mengikuti kebaktian pagi hari ini. Urapi dan kuduskan kami semua. Biarlah hari ini kami boleh tetap merasakan bagaimana kasih setia Tuhan itu terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian mengatakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya selamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan
Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sekalipun kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu, boleh beribadah, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan berbicara bagi setiap kami. Kami percaya kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap memiliki semangat, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau yang memberkati setiap kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Shalom, tanpa terasa 1 tahun sudah kita pernah bersama ketika saya bersama-sama dengan jemaat di Gereja Isa Al-Masih Galunggung sebelum diumumkannya ada pandemi. Dan saat itu suasana ibadah juga masih dalam suasana Imlek. Dan saat ini saya boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua juga masih dalam suasana Imlek.
Izinkanlah saya mengucapkan Gong Si Facai, Sin Yen Kuele, Sin Chun Kyong Hee. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat, para hamba Tuhan, para penatua, dan juga majelis yang ada yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan kalau hari ini saya boleh ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kepercayaan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman-Nya seperti tema kita minggu ini, mendapat kasih Tuhan. Dan bertepatan minggu yang lalu juga kita merayakan hari Valentine juga, hari kasih sayang, dan saya percaya kita semuanya mendapatkan kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam Ester 5, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ester 5, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di situ diberikan judul Ester menghadap Raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ester adalah satu-satunya kitab yang tidak menyebutkan nama Allah atau Tuhan. Tetapi di situ Allah hadir. Allah hadir dan kita dapat melihat secara jelas bahwa ada pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas umatnya. Ini menunjukkan betapa Allah sangat peduli atas umatnya yang masih ada di dalam pembuangan. Secara kronologis waktu, peristiwa Ester terjadi di Persia antara di dalam kitab Esra 6 dan 7, yaitu antara kembalinya rombongan Yahudi yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, kemudian di tahun 538 sebelum Masehi, dan rombongan kedua di bawah pimpinan Esra tahun 457 sebelum Masehi. Dan di situ, kalau kita melihat historinya, kenapa mereka sampai di pembuangan dan mereka kembali, secara histori, ternyata kerajaan Israel, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam perpecahan kerajaan Israel yang saat itu dipimpin oleh Salomo, dan kemudian mereka akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan, yang satu kerajaan utara, dan akhirnya kerajaan utara ini hilang, dibuang ke Asyur, dan akhirnya hilang. Kemudian kerajaan selatan, yaitu Yehuda, mereka dibuang ke Babel. Yang kemudian Babel pun direbut oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Sehingga bangsa Israel, bangsa Yahudi pindah ke Persia yang ibu kotanya di Susan. Dan kitab Ester ini
mencatat peristiwa penting bagi orang Yahudi yang tinggal di Persia. Seluruh kitab Ester, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-10, di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa atas umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa penting apakah yang terjadi bagi orang Yahudi yang ada di Persia? Saat itu bangsa Israel, bangsa Yahudi akan dipunahkan oleh seorang yang membenci Mordekai. Tidak saja Mordekai, tetapi juga bangsa daripada Mordekai. Mordekai adalah bangsa Yahudi. Mengapa, saudara? Haman begitu benci sekali dengan Mordekai, hanya karena Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman. Yang saat itu Haman mendapatkan pangkat tertinggi di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Dan saat itu kekuasaan daripada Raja Ahasveros itu merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Sangat besar sekali. Dan kebencian itu, kebencian Haman kepada Mordekai tidak saja personal, tetapi membawa akan bangsa daripada Mordekai. Sehingga akhirnya Haman berusaha mempengaruhi Raja Ahasveros untuk memusnahkan bangsa Yahudi yang ada di India sampai Ethiopia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu siapa? Lalu siapa yang akan turun membela? Tuhan punya cara. Kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya yang terancam saat itu. Tuhan memakai Ester yang juga adalah keturunan Yahudi dan anak angkat daripada Mordekai yang menjadi permaisuri Raja Ahasveros. Kalau kita melihat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata atas Ester dan bangsa Yahudi dari sejak pasal pertama sampai pada pasalnya yang terakhir. Allah sepertinya tidak nampak, bahkan di dalam kitab Ester, nama Allah tidak disebut. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah menggerakkan Ester untuk menjadi kepanjangan tangannya dan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Saya mengutip satu quote yang ditulis oleh Bapak Pendeta Beni Solihin yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun ia tidak kelihatan, tapi ia menyertai umatnya. Itulah kasih Allah. Sekalipun Allah tidak pernah tinggal diam terhadap nasib umatnya. Walaupun ia tidak kelihatan, tapi dia tetap menyertai umatnya. Yang saat itu terancam karena kebencian Haman kepada Mordekai. Saya ingat ada satu lagu yang mengatakan, kalau Tuhan besertaku, aku tidak takut. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita di tengah situasi yang amat sangat sulit, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Saudara, melalui campur tangan kuasa Allah, Ester akhirnya mementahkan, menggagalkan rencana jahat Haman. Bahkan nanti kita dapat melihat di pasal berikutnya, Haman sendiri yang merencanakan kematian bagi Mordekai, tetapi hukuman itu akhirnya diterima oleh Haman sendiri. Dan Mordekai menjadi orang kedua setelah Raja Ahasveros. Itulah yang terjadi pada kehidupan umat Tuhan, kepada kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Peristiwa perbuatan Allah yang membebaskan umatnya dari komplotan jahat Haman ditetapkan sebagai hari raya Purim yang diperingati setiap tahun.
Nanti saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-26. Hari Raya Purim, hari raya yang memperingati perbuatan Allah yang membebaskan umatnya dari rencana jahat, dari komplotan jahat Haman yang akan memusnahkan bangsa Yahudi. Sungguh saudara, pemeliharaan Tuhan menunjukkan betapa kasih Allah bagi umatnya dimanapun kita berada. Tuhan sangat peduli. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi kepada umatnya. Saudara, kalau saat ini kita masih ada di dalam satu situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi melalui peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ester ini, sekalipun tampaknya Allah diam. Sepertinya di mana Allah? Sesungguhnya saudara, Tuhan ada. Allah ada. Dia sanggup menyatakan perbuatannya yang ajaib, pertolongan, kelepasan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, di dalam pasal yang kelima tadi yang sudah kita baca, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester mendapat perkenanan daripada Raja Ahasveros. Yang waktu itu tidak sembarangan orang datang kepada raja. Ester mendapat kasih Raja Ahasveros. Sehingga raja berkenan dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Dan Ester akhirnya dapat menggagalkan rencana jahat daripada Haman. Melalui peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ester ini saudara, mari kita akan belajar bagaimana untuk setiap kita mendapatkan kasih Tuhan bukan sekedar daripada seorang raja, tetapi dari Tuhan sendiri yang kasih setianya tidak pernah berubah, yang kasihnya kekal untuk selamanya. Hal yang pertama, untuk kita mendapatkan kasih Tuhan, hal yang pertama, miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati. Kalau kita melihat Ester, yang sudah menjadi seorang ratu. Tetapi Ester tetap seorang yang rendah hati. Buktinya apa? Dia masih menuruti semua perkataan Mordekai, ayah angkatnya. Dia masih mendengar, dia menurut apa yang dikatakan oleh Mordekai. Saudara, dan kemudian kita juga dapat melihat di pasal yang keempat ayatnya yang ke-16, di situ kita juga dapat melihat bahwa Ester juga merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan mengajak semua bangsa Yahudi, bahkan dayang-dayangnya pun diajak untuk berpuasa selama 3 hari sebelum Ester datang menghadap Raja Ahasveros. Di sini kita melihat bahwa Ester memiliki kerendahan hati. Ini sikap yang sangat penting bagi setiap kita umat Tuhan. Setiap kita di dalam menghadapi segala hal, bahkan yang tersulit sekalipun, siapapun kita, apapun kedudukan kita, Tuhan mau supaya kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Dan Ester di dalam ayatnya yang keempat ke-16 kita dapat melihat ayat yang ke-15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya.
Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Ester memiliki kerendahan hati. Dan setiap kita pada saat ini untuk tetap memiliki kasih Tuhan, Tuhan mau untuk setiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita bukan apa-apa. Biarlah kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kemudian hal yang kedua, kita dapat melihat melalui pasal 4 ayat yang ke-16 yang tadi kita sudah baca. Di situ Ester bersedia mengorbankan nyawanya dalam usaha untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Ester melakukan apa yang benar dan menyerahkan akibatnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Dan firman-Nya, sebaliknya, Tuhan tidak akan menghormati orang yang tetap diam demi melindungi nama dan kedudukannya. Tuhan mau, saudara, ketika kita berkata mengasihi Tuhan, mari kita akan hidup menurut akan firman Tuhan. Bukan sekedar perkataan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita lakukan. Lakukan firman Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan menuruti firman Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya percaya setiap kita pada saat ini mau mendapat kasih Tuhan. Setiap kita pada saat ini mau mendapat kasih Tuhan. Gimana, saudara? Firman Tuhan dengan jelas katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi jelas, saudara, kalau kita mau tetap mendapat kasih Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Hal berikutnya, berseru kepada Tuhan. Saudara, Ester juga mengalami satu situasi yang tidak mudah untuk menghadap Raja Ahasveros, sekalipun itu adalah suaminya sendiri. Tidak mudah, saudara. Di dalam Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara, Ester mengalami satu krisis yang tidak mudah, satu keadaan yang tidak mudah. Dia juga terancam.
Kalau dia menghadap Raja Ahasveros tanpa diundang, dia akan mengalami kematian. Sementara di ayat yang ke-14, Mordekai juga katakan, kalau kamu diam saja, kamu pun juga akan mati. Karena memang dia adalah bangsa Yahudi juga. Tidak ada yang bisa dilakukan ketika menghadapi krisis yang tidak mudah ini, saudara. Karena itu, di dalam ayat yang ke-16 tadi, Esther menyampaikan kepada Mordekai, mengajak semua orang Yahudi yang ada di Susan, yang ada di Persia untuk berpuasa, untuk dia dapat menghadap kepada Raja Ahasveros. Itu yang dilakukannya. Demikian pula dengan setiap kita saat ini, saudara, untuk mendapat kasih Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit, di tengah keadaan yang tidak mudah, saudara. Biarlah kita tetap berseru hanya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa dan percaya, miliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Di saat kita mengalami satu situasi yang tidak mudah. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bisa menerima kekuatan dari Tuhan ketika apa, saudara? Ketika kita berseru hanya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kita akan menerima rahmat kasih karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana mendapat kasih Tuhan. Tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Maret tahun yang lalu, saya diantar oleh suami saya, kami ke rumah sakit untuk saya USG jantung, karena saya memang ada kelainan pada katup jantung saya. Setelah dilakukan USG jantung, dokter berkata supaya saya segera ke rumah sakit Harapan Kita untuk dilakukan operasi jantung. Ya tentunya dikoordinasikan dulu dengan dokter-dokter yang ada di sana. Kemudian saya bertanya kepada dokter bagaimana kalau itu tahun depan saja atau tahun ini, saudara, maksudnya. Ternyata dokter mengilustrasikan bahwa keadaan jantung saya itu seperti mobil yang sudah mulai rusak. Kalau mobil kita rusak, bunyi, apa yang akan kita lakukan? Tentunya langsung ke bengkel, saudara ya. Dan di situ dokter minta supaya tahun itu juga saya bisa lakukan. Ternyata, saudara, kondisi pandemi yang terjadi di negeri kita tidak menurun, malah naik terus. Akhirnya saya bersama dengan suami, kita hanya bisa berdoa. Di tengah keadaan yang seperti ini, kita hanya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, saudara, sampai dengan tahun ini, saya tidak mengalami sesuatu hal yang serius. Itu semua karena kasih Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan bagi kita adalah motivasi kita buat hidup bagi Tuhan. Sekali lagi, ada satu quote yang berkata, kasih Tuhan bagi kita adalah motivasi kita buat hidup bagi Tuhan. Kasih Tuhan akan mendorong kita, membuat kita untuk hidup bagi Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kita dapat datang kepadanya setiap waktu. Tetap miliki kerendahan hati. Dengan mengandalkan Tuhan seumur hidup kita. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan.
Biarlah kita akan tetap hidup di dalam ketaatan. Jangan takut, sekalipun banyak berita, banyak kabar yang menakutkan. Biarlah kita akan tetap berlindung hanya kepada Tuhan saja, berseru hanya kepada Tuhan, berdoa, miliki iman hanya kepada Tuhan. Saudara, bila nanti gereja mulai onsite kembali, marilah kita datang beribadah tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran. Asal kita ikuti saja protokol yang dilakukan, kita ikuti saja, saudara. Kita boleh beribadah dengan sukacita. Saudara, kita percaya ada pertolongan Tuhan. Ada Allah yang berkuasa. Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Janjinya, ya dan amin. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Di tengah kesulitan yang ada, di tengah keterbatasan yang ada, mari saudara, kita andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita andalkan Dia, kita berseru hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Ada masa depan yang indah yang pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, untuk kami senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu. Biarlah kami boleh tetap memiliki kerendahan hati, kami boleh tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami juga tetap menjadi orang-orang yang hanya berseru kepada nama Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan di dalam hidup kami hanya berseru kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, yang kasih kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati semua jemaat gereja Isa Al-Masih Galunggung, Engkau memberkati untuk Bapak Gembala Jemaat, Tuhan memberkati untuk semua hamba Tuhan, majelis, penatua, dan semua aktivis gereja Tuhan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus nyatakan berkat pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita akan kasih setia Tuhan. Mari kita akan mengangkat amplop kita akan masuk di dalam doa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan kerjakan atas kami. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Biarlah melalui persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, kami boleh melihat bagaimana perkara yang besar Tuhan Engkau terus kerjakan atas kami. Tuhan memberkati untuk setiap usaha, Tuhan memberkati untuk setiap pekerjaan. Tuhan memberkati untuk seluruh jerih lelah daripada jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Biarlah ketika kami boleh membawa persembahan kami boleh tetap melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Khususnya di tengah pandemi ini, Tuhan kerjakan atas kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati untuk para majelis yang boleh mengelola. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh mengelola sesuai dengan kebijakan dan kehendak yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui kotak persembahan yang ada di gereja dengan mengirimkannya ke gereja, atau melalui transfer ke rekening gereja, atau melalui dompet digital yang ada di dalam aplikasi yang tertera di monitor saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Amin.
Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok doa syafaat. Haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang lawatan dan penyertaan Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Melalui kebaktian yang boleh Tuhan kerjakan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Untuk itu Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan kebaktian pagi hari ini. Memberkati untuk pemimpin pujian, memberkati untuk pengiring pujian, memberkati untuk pelayan musik, memberkati untuk pelayan multimedia, terlebih memberkati untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk Pendeta Listiana Dewi Sari. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam segala tanggung jawab, biarlah melalui Tuhan, hamba-Mu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada menjadi pribadi yang sungguh-sungguh boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan selanjutnya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga dari Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Galunggung. Engkau yang paling mengerti untuk apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka. Satu hal yang kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Tuhan membukakan jalan keluar. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberi ketahanan bagi seluruh jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Baik dari anak-anak yang masih berada di dalam kandungan. Bahkan hingga sampai para lansia sekalipun. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan. Tuhan kerjakan dengan melimpah bagi seluruh warga Gereja Isa Al-Masih Jemaat Galunggung. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti untuk apapun yang menjadi pergumulan kami. Satu hal yang kami percaya bahwa hari ini kami melihat bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program dari kegiatan Gereja Isa Al-Masih Galunggung, khususnya untuk rancangan kegiatan Paskah. Tuhan memberkati untuk seluruh panitia yang ada. Tuhan memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang terlibat. Tuhan memberkati untuk pribadi-pribadi yang boleh melayani di dalam kegiatan ini. Kami hanya memohon kepada Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, Tuhan senantiasa alirkan di dalam kehidupan kami. Sehingga hanya bersama dengan Tuhan saja kami boleh tetap melihat bagaimana karya dan kasih Tuhan. Itu Tuhan senantiasa nyatakan atas kami. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan aparat keamanan. Kami berdoa kepada Tuhan kiranya di dalam segala tanggung jawab yang boleh mereka kerjakan. Mereka boleh bekerja dan berkarya karena roh Tuhan, karena hikmat Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan limpahkan atas mereka. Tuhan memberkati untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup yang ada di masyarakat Indonesia ini. Kami tetap memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga bangsa ini boleh senantiasa merasakan kedamaian dan kesatuan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan bahkan negara-negara lain yang terdampak daripada virus corona. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh terus memampukan tiap-tiap bangsa, tiap-tiap rakyat, bahkan tiap-tiap orang yang ada di dunia ini. Biarlah dengan kemampuan yang daripada Tuhan, kami boleh menghadapinya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan untuk orang-orang yang terpapar daripada virus corona. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hari ini kekuatan dan kasih Tuhan yang baru, Tuhan limpahkan bagi orang-orang yang terpapar virus corona. Kami berdoa untuk seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan jagai kami, mampukan kami
Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan senantiasa hidup dan melakukan protokoler kesehatan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, biar dengan hikmat Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang berperan aktif memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Mampukan kami ya Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin. Tuhan, kami hanya memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin untuk seluruh rangkaian pelaksanaan vaksin ini. Tuhan memberkati untuk para petugas yang bertugas. Tuhan memberkati untuk vaksin yang dibutuhkan. Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah dengan berkat Tuhan saja pelaksanaan vaksin ini boleh terus berjalan dan bangsa ini terbebas daripada virus corona. Kami berdoa juga ya Tuhan pada kesempatan saat ini. Kami berdoa di tengah-tengah segala kondisi alam yang terjadi. Kami berdoa untuk bencana-bencana yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk masyarakat yang terkena dengan gunung berapi. Tuhan, Kau memberkati wilayah-wilayah yang ada. Tuhan memberkati untuk daerah-daerah yang mengalami gempa bumi. Engkau memberkati untuk daerah-daerah yang mengalami banjir, tanah longsor. Tuhan, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan. Tuhan, Engkau terus kerjakan atas masyarakat Indonesia. Biarlah di tengah-tengah bencana kami boleh tetap kuat karena Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita telah menyelesaikan kebaktian pagi hari ini. Dan sebelum mengakhirinya, mari sekali lagi saya mengundang kita semua dapat bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, sekarang arahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberitahukan kepadamu bahwa kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan kerjakan atasmu. Teguhkanlah hatimu dan tetaplah percaya bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, bahkan Tuhan memberkati engkau dengan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, baik dari hari ini bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin.